perang Tabuk. Tepatnya terjadi di bulan Rajab tahun 9 Hijriah. Setelah pulang dari perang Hunain, tiba di Madinah alaihissalam, beliau pun ingin menunjukkan kekuatan Islam dan kejayaan Islam serta menyebarluaskan agama Allah ini. Jadi Jazirah Arab sudah dianggap selesai. Khaybar sudah takluk, Yahudi sudah kalah, Mekah juga sudah takluk. Ini dua kekuatan Jazirah Arab pada saat itu yang berkuasa. Ditaklukkan, maka Nabi SAW menganggap sudah selesai. Maka Nabi SAW setelah itu menerima utusan-utusan para suku Arab, dan mereka semuanya banyak masuk Islam. Dan Nabi SAW langsung pada saat itu menyusun pasukan. Jadi kita lihat ya, bagaimana baginda Nabi SAW sangat memuliakan jihad ini. Seperti tidak ada waktu untuk istirahat. Baru pulang jihad, jihad lagi, pulang jihad, jihad lagi gitu. Karena memang saat itu ekspansi Islam. Bagaimana diekspansi Islam ke seluruh muka bumi ini. Sebagaimana Allah menjelaskan, beliau diutus untuk rahmatan lil alamin. Maka Nabi SAW pada saat itu mengiklankan lagi akan menyerang Tabuk. Dan Tabuk ini teman-teman sekalian, lokasi yang cukup jauh dari Madinah ya. Yang jelas wilayah namanya Tabuk dan sekarang masuk di dalam negara Saudi. Nah dulu ini dikuasai oleh Romawi. Jadi ini benteng Romawi yang ada di Jazirah Arab. Nabi SAW ingin menunjukkan kekuatan muslimin. Dan ada dua peperangan Nabi SAW yang beliau juga iklankan resmi. Perang Khaybar atau menyerang benteng Yahudi, karena Nabi SAW sudah dijanjikan kemenangan. Dan yang kedua adalah perang Tabuk ini. Ini juga diiklankan resmi oleh Nabi SAW. Tentu ada sebabnya ya. Kalau perang Khaybar untuk menunjukkan bahwasanya Yahudi akan kalah, dan ayat Al-Quran telah turun. Kalau perang Tabuk karena jaraknya yang sangat jauh pada saat itu, dan butuh memang pengorbanan kaum muslimin ya, agar mereka mempersiapkan diri. Baik, perlu digarisbawahi teman-teman sekalian, jihad yang dikumandangkan oleh Nabi SAW di perang Tabuk ini wajib untuk semua laki-laki muslim. Sebelumnya ada peperangan yang Nabi SAW kasih pilihan, ada yang dikasih udur, tapi di perang Tabuk ini wajib semuanya ikut. Maka tidak ada udur ini untuk tidak, maksudnya harus ada udur syar'i yang betul-betul baru bisa. Orang buta matanya, Al-Quran dikatakan itu ada orang pincang ya, orang yang betul-betul udur tidak bisa sangi sama sekali. Para kaum wanita, orang tua dan seterusnya, ini mungkin anak-anak kecil, tapi yang lain ini nggak bisa lagi, wajib. Perang Tabuk ini teman-teman diberikan nama juga dengan perang Usrah atau perang yang sulit ya. Kenapa dikatakan usr? Ini sulit karena memang dia dilakukan di musim panas, puncak musim panas ya. Ini lawannya perang Khandak. Perang Khandak itu perang Parit ya, atau perang Ahzab itu terjadi di puncak musim dingin. Tapi ini di puncak musim panas. Dan di musim panas ini perlu kita garis bawahi teman-teman sekalian, kalau makin panas maka buah kurma makin bagus kualitasnya. Jadi kalau antum pas lagi umroh atau lagi haji pas puncak musim panas, itu buah kurma paling bagus kualitasnya. Dan ada kurma-kurma yang keluar mungkin tidak keluar di selain musim-musim panas itu. Jadi kualitasnya sangat bagus. Nah kebetulan pendapatan muslimin atau penduduk Madinah secara khusus itu, atau Jazirah Arab makan secara umum, itu dari kurma. Ini musim panas puncak, dan tepatnya beberapa hari lagi akan panen kurma. Dia akan panen, dan panen ini berarti akan panen makanan, akan penuh gudang-gudang persiapan makanan mereka, dan juga akan kaya karena akan dijual. Dan kurma ini termasuk buah yang bisa bertahan lama sampai setahun, 2 tahun, gak rusak kalau kurma-kurma kering, gitu kan. Maka ini keuntungan yang sangat besar. Tapi subhanallah, justru cobaan Allah datang di situ. Disuruh mereka jihad dan wajib di musim panas, lagi panas sekali. Orang kalau pergi perang bukan kayak kita sekarang pergi taklim, kain kaos maksud saya, pakai kain yang tipis, kita santai saja. Tapi pergi perang pakai baju besi tebal, pakai topi besi, panas gitu. Ini musim panas. Tambah lagi mereka semua petani kebun ya, petani kurma, baik pemilik ataupun petaninya sendiri, baik dia pemilik kebunnya atau petaninya, pekerjanya. Dan mereka akan panen sebentar lagi, disuruh jihad. Istri-istri mereka nggak ada yang bisa cabut naik ke atas pohon turunin buah kurma. Ini berarti kalau tidak diambil matang di pohon bisa rusak. Jatuh pun dipungut, maka mereka mungkin tidak tahu sortir. Ini kerjanya laki-laki semuanya.
Tapi subhanallah pada saat itu memang Allah SWT datangkan cobaannya. Ini sudah puncak mendekati meninggalnya Nabi SAW. Ya, ini terjadi tahun 9 Hijriah. Nabi SAW tinggal setahun saja, setahun sekian bulan itu sudah meninggal dunia alaihissalam. Maka di sini puncak-puncaknya bagaimana Allah SWT menguji. Dan perang Tabuk ini walaupun nanti muslimin melawan Romawi, saudaraku seiman, sebenarnya yang terjadi adalah perang antara muslimin dengan kaum munafikin. Di sini nanti kita lihat bagaimana perang Tabuk ini membongkar kedok orang-orang munafik. Dan kita juga bisa mengambil pelajaran yang sangat besar bagaimana di tengah-tengah kita, di zaman sekarang pun atau di zaman yang akan datang pun munafik akan selalu ada. Dan di sini banyak sekali pembongkaran tentang kedok-kedok mereka di perang Tabuk ini. Orang-orang munafik dan orang-orang Badui yang masih lemah imannya, mereka pada berdatangan kepada Nabi SAW. Karena jihad wajib sekarang, nggak ada lagi uzur kecuali dia sakit kah, betul-betul ada uzur syar'inya. Kalau enggak boleh. Maka mereka mencari-cari alasan agar bisa tidak ikut jihad. Salah satu ya ada di antara mereka yang pertama sekali meminta izin agar tidak jihad, seorang munafik namanya Al-Ja'd bin Qais. Nama ini kalau teman-teman review kembali bukan nama yang asing. Waktu kesepakatan Hudaybiyah terjadi antara muslimin dengan orang-orang musyrik Mekah, ada 1.400 orang sahabat. Ya, tepatnya ahli sejarah mengatakan 1.400 dengan Nabi SAW, maka sahabat 1.399. Semuanya Nabi SAW jamin masuk surga kecuali satu orang. Ya, karena mereka semuanya datang membaiat Nabi di bawah pohon. Ya Rasulullah, saya hidup mati untuk agama Islam, gitu kan? Disuruh perang ya iya, suruh pulang ya iya, gitu kan? Pada saat itu bisa serang Mekah, bisa pulang ke Madinah. Setelah 1.397 sahabat semuanya membaiat Nabi dan bersalaman, ada sahabat Uthman bin Affan lagi di Mekah ditahan oleh Abu Sufyan. Ya. Kemudian Nabi SAW memegang tangan kiri beliau dengan tangan kanan sambil mengatakan ini tangannya Uthman. Jadi sudah 1.398 sahabat. Karena jumlah mereka 1.399, yang satu ini rupanya munafik. Itulah Al-Ja'd bin Qais ini. Dia berusaha sembunyi-sembunyi di belakang unta. Maka Nabi SAW mengatakan dalam statement yang masyhur, tidak ada seorang pun yang membaiat di bawah pohon ini kecuali masuk surga. Pasti masuk surga. Kecuali yang sembunyi di belakang unta merah. Nah itu Al-Ja'd bin Qais ini. Dia yang di situ. Subhanallah, dia sudah tahu, dia dengar hadis ini. Gara-gara dia munafik, kemudian dia tidak mau membaiat pada saat itu, tidak dijamin surga baginya. Di perang ini kembali lagi dia dengan kemunafikannya. Dia orang yang paling pertama minta izin dengan Nabi SAW. Dan statementnya nggak masuk di akal. Dia bilang, ya Rasulullah, Anda akan menuju ke wilayah Romawi, dan tidak ada satupun bangsa Arab yang tidak mengenal bagaimana aku sangat mudah terkena fitnah wanita. Nggak ada satupun orang bangsa Arab yang tidak kenal saya, ya, yang mudah kena fitnah wanita, gitu kan? Dan saya takut kena fitnahnya wanita orang Romawi. Ya. Wanita bule ini saya takut kena fitnah. Seperti itulah bahasanya dia. Maka izinkan saya Rasulullah, saya nggak mau ikut jihad. Alasannya gara-gara takut kena fitnah wanita. Orang pergi jihad bukan mau lihat perempuan, gitu kan? Tapi subhanallah dia bahasanya begitu. Nabi SAW akhirnya mengizinkan dia, tapi ada alasan. Ya, Nabi SAW ada alasan mengizinkan. Pertama, Nabi SAW menganggap orang ini sudah dikenal munafik. Dia pun ikut tidak ada gunanya. Ya, tidak bermanfaat nanti buat dia. Kasus waktu 300 orang ikut di perang Uhud, kalau masih ingat. Tadi kan jumlahnya muslimin 1.000. 700 orang mukmin, 300 orang munafik. Buat masalah mereka. Begitu pergi ke Uhud, mereka pulang tuh 300. Dan mereka sebarin berita, untuk apa kita melawan? Lebih baik kita dalam benteng. Seperti itulah. Nanti kita lihat juga di perang Tabuk, mereka buat begitu tuh. Menahan-nahan pasukan muslimin untuk berperang. Dari sisi lain, Nabi SAW beristihad. Ya, beristihad, mungkin orang ini punya udzur, ya sudahlah, ya, diizinkan oleh Nabi SAW. Nanti kita lihat bagaimana ayat mengingatkan masalah itu ya. Nanti kita akan banyak membaca surah At-Taubah pada kesempatan ini insyaAllah. Allah Subhanahu wa ta'ala membongkar atau membuka kebohongan Al-Ja'd bin Qais ini dalam surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 49. Surah nomor 9 ayat 49 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum may yaqulu dzalli wa la taftinni ala fil fitnati saqatu
wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Ada di antara mereka yang berkata kepadamu, hai Muhammad, berilah aku izin untuk tidak ikut berperang di Tabuk, dan jangan kamu menjadikan aku terjerumus dalam fitnah, maksudnya fitnah wanita. Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus dalam fitnah, kata Allah, dan sungguhnya jahannam itu benar-benar meliputi orang-orang kafir. Ada penjelasan para ulama tafsir, ada beberapa orang munafik yang tidak mau ikut berperang ke Tabuk atau daerah kekuasaan Romawi dengan berdalih khawatir akan tergoda oleh wanita-wanita Romawi. Berhubung dengan itu, turunlah ayat ini untuk membukakan rahasia mereka dan menjelaskan bahwa keenggangan mereka pergi berperang itu adalah karena kelemahan iman mereka dan bukan karena takut fitnah wanita. Allah yang Maha Perkasa juga mengingatkan nabinya tentang keputusan mengizinkan kaum munafik untuk tidak ikut. Jadi ada selain Ja'ad bin Qais juga datang, ya Rasulullah izinkan, ya Rasulullah izinkan. Nabi SAW diizinkan semua. Allah mengingatkan itu dalam Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memastikan kalau itu perbuatan yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu Allah memaafkan nabinya alaihissalam. Kita dengarkan di sini bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surah At-Taubah, surah sama tadi, surah nomor 9 ayatnya 43. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, afallahu anka lima adzinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina shadaqu wa ta'lamal kadzibin. Semoga Allah memaafkanmu hai Muhammad. Mengapa kamu memberi izin kepada mereka untuk tidak ikut berperang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar dalam uzurnya dan sebelum kamu mengetahui orang-orang yang berdusta. Tapi di sini Nabi SAW sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kaum munafikin ada juga yang beralasan bahwa ini musim panas, janganlah pergi. Nanti kita akan jelaskan, ini adalah statementnya Abdullah bin Abi Salul, ya, kepala munafikin. Oleh karena itu jangan keluar jihad. Allah juga membongkar dan menceritakan statement mereka. Turun ayat sebelum terjadi peperangan nih, ayat terus turun. Sudah membongkar nih orang-orang tidak mau ikut karena dusta semua nih. Dalam surah At-Taubah sama surah nomor 9 ayat 81. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim in khilafa Rasulillahi wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi wa qalu la tanfiru fil har qul naru jahannam ashaddu harra law kanu yafqahun. Orang-orang yang ditinggal tidak ikut berperang dari kalangan munafikin, mereka gembira dengan tinggalnya mereka di belakang Rasulullah SAW, maksudnya tidak ikut pasukan. Dan mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Dan mereka berkata, janganlah kamu berangkat pergi berperang dalam panas terik seperti ini. Katakanlah hai Muhammad kepada mereka, api neraka Jahannam itu lebih sangat panas jika mereka mengetahui. Nah, jadi ini Allah SWT bongkar. Jadi makanya nanti saya bilang, seperti yang saya sebutkan teman-teman sekalian, dan kita juga lihat dalam closing perang Tabuk nanti, penutupannya, memang ini adalah pembongkaran kedok orang-orang munafik. Sampai umumnya ulama mengatakan perang Tabuk sebenarnya hakikatnya bukan antara muslimin sama orang Romawi, karena memang tidak terjadi peperangan di antara mereka nanti. Dan kita akan jelaskan sebabnya kenapa Romawi tidak mau melawan Nabi SAW. Dan akhirnya di situ terjadilah keributan antara muslimin dengan orang-orang munafik.